Saksi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterangan saksi Yusmada yang menyebut adanya orang dalam mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di KPK. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan keterangan Yusmada yang menjadi fakta persidangan kemarin akan didalami dengan memeriksa saksi lain. Di depan majelis hakim, menurut Ali Fikri, melalui keterangan para saksi lain nantinya majelis hakim akan melihat ada atau tidaknya kaitan dengan kebenaran pernyataan Yusmada. Sebelumnya, nama mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin muncul dalam kesaksian Sekretaris Daerah Tanjung Balai Yusmada di Pengadilan Tipikor. Yusmada menjadi saksi untuk terdakwa mantan penyidik KPK Robin Patuju. Menurut Yusmada, Aziz Syamsuddin memiliki 8 orang di KPK yang siap digerakkan untuk menghentikan penyidikan di KPK di kasus suap jual beli jabatan Kota Tanjung Balai. Informasi ini menurut Yusmada diperolehnya dari M. Syahrial, wali kota nonaktif Tanjung Balai yang jadi tersangka suap. M. Syahrial menyebut Yusmada tidak perlu khawatir meski status kasus dinaikkan ke penyidikan, namun akan berhenti di KPK. Dua-duanya Pak ya, 19 ya. Ini di BAP saksi 19 yang paragraf 2, itu saudara menerangkan bahwa M. Syahrial menceritakan bahwa dirinya bisa kenal dengan Robin karena dibantu Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPRD, karena dipertemukan di rumah Aziz, Jakarta. M. Syahrial juga cerita bahwa Aziz punya 8 orang KPK yang bisa digerakkan oleh Aziz untuk kepentingan Aziz, OTT atau amankan perkara. Salah satunya adalah Robin. Nah, pertanyaan saya ini terkait yang saudara dengar dari M. Syahrial, itu Aziz Syamsuddin ada menerangkan OTT atau amankan perkara. Ini perkara apa maksudnya? Nggak ada disampaikan, Pak. Ini dalam kurung untuk kepentingan Aziz Syamsuddin. Oke, kepentingan Aziz Syamsuddin maksudnya apa? Kepentingan apa? Saya kurang tahu, Pak. Cuma ngomong untuk kepentingan Aziz Syamsuddin begitu aja? Iya, Pak. Hanya ngomong-ngomong apa aja gitu, Pak. Ini kan BAP saudara ya, bisa digerakkan oleh Aziz Syamsuddin untuk kepentingan Aziz Syamsuddin. Nah, kepentingan Aziz Syamsuddin nggak diceritakan oleh Syahrial. Cuma ngomong gitu aja, tapi kalimatnya seperti itu. Iya, Pak. Lebih lengkap kita hubungi jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi yang berada di gedung KPK Jakarta. Cindy, lebih lanjut apa tindakan yang akan dilakukan KPK atas keterangan saksi Yusmada yang menyebut mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin punya 8 orang dalam di KPK? Cindy. Ibrahim, KPK nantinya akan mendalami, akan melakukan cross-check terhadap pernyataan dari mantan Sekda Tanjung Balai Yusmada yang kemarin dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, sudah dicatat dalam BAP dan juga sudah menjadi fakta persidangan. Cross-check ini dilakukan dengan memanggil dan juga memeriksa saksi-saksi lain. Jadi nanti tim jaksa KPK akan mendalami dengan memanggil ataupun mengagendakan saksi lain yang masih relevan. Jika kemudian fakta persidangan ini dibantah oleh terdakwa, KPK tidak akan berhenti, tapi nanti akan mengagendakan saksi lain. Harapannya di akhir persidangan nantinya baik itu majelis hakim maupun juga jaksa KPK bisa melihat apakah ada benang merah atau tidak antara pernyataan atau fakta persidangan dari Yusmada dengan saksi-saksi lain yang juga sudah dipanggil dan juga sudah diperiksa. Di akhir persidangan itu juga harapannya adalah bisa disimpulkan adanya fakta hukum. Jika memang ditemukan adanya keterkaitan atau ada benang merah, maka perkara ini bisa dikembangkan oleh KPK. Lebih lengkap kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri berikut ini. Pada prinsipnya tentu setiap fakta sidang telah dicatat dengan baik oleh tim jaksa KPK. Dan berikutnya keterangan ini tentu akan di cross check ulang terhadap saksi-saksi lain yang akan dipanggil dan diperiksa di depan majelis hakim. Sekalipun keterangan dari saksi ini kemudian dibantah oleh terdakwa di depan persidangan, KPK tidak berhenti sampai di sini. Kami akan mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi lain, sehingga tentu harapannya fakta-fakta sidang dari keterangan saksi ini dapat dinilai apakah hanya berdiri sendiri ataukah ada hubungan dengan keterangan saksi lain sehingga membentuk sebuah fakta hukum yang bisa ditindaklanjuti oleh tim jaksa KPK. Ya, poin lain yang juga menjadi fakta persidangan kemarin yang juga cukup menarik, pertama adalah selain bahwa diketahui dari M. Syahrial,
bahwa ada 8 orang dalam Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin di KPK, ini yang juga akan didalami oleh KPK, kemudian juga berapa biaya yang diminta oleh Stefanus Robin 47 kepada M. Syahrial agar kasusnya tidak dinaikkan ke penyidikan, yaitu adalah 1,4 miliar rupiah. Dan yang ketiga adalah Yusmada, ex-sekda Tanjung Balai, memberikan uang 100 juta rupiah ke Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai M. Syahrial sebagai bentuk dalam tanda kutip terima kasih karena sudah ditunjuk sebagai sekda. Kemarin sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ini menghadirkan Yusmada sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47 dan pengacara Maskur Hussein. Dalam dakwaan, keduanya didakwa menerima uang suap dengan total 11,5 miliar rupiah dari sejumlah nama agar para penyuap ini kasus-kasusnya di KPK tidak dinaikkan ke tahap penyidikan. Diduga atau dalam fakta persidangan diketahui bahwa kasus suap ini sudah berlangsung dari tahun lalu, bulan Juli 2020, sampai tahun ini April 2021. Dari sekian nama yang memberikan uang suap kepada Stefanus Robin 47 dan juga Maskur Hussein, ada nama M. Syahrial, Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai, memberikan 1,6 miliar rupiah, dan juga Aziz Syamsuddin, beserta kader Golkar lainnya itu adalah Aliza Gunado. Dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa pada saat itu Aziz Syamsuddin dan juga Aliza Gunado meminta agar kepada Robin 47 agar kasusnya yang sedang diselidiki oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah tidak dilanjutkan. Kita akan tunggu bagaimana proses dan juga hasil dari pendalaman KPK terkait pernyataan ex-sekda Tanjung Balai Yusmada. Ibrahim. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.